Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Maliki Sensei di tanah air. Berjumpa kembali dengan video cara mengisi SKP tahun 2022. Dimana pada SKP tahun 2022 ini sangatlah simpel. Ini ditujukan untuk jabatan fungsional umum maupun jabatan fungsional tertentu. Bagaimana caranya? Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Langkah yang pertama adalah untuk menampilkan cover seperti ini. Kita isi data terlebih dahulu. Sini jangka waktu penilaiannya adalah 3 Januari 2022 ya. Kita bisa edit di sini. 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Kemudian kita isikan nama, NIP, kemudian pangkat dan golongan, jabatan dan unit kerja. Setelah itu sini ada pejabat penilai. Tentunya pejabat penilainya adalah kepala sekolah. Kita tuliskan nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan, unit kerja. Kemudian di sini untuk atasan pejabat penilai ini sudah terisi secara otomatis. Jika yang SMP, kita di sini sudah ada kepala bidang SMP. Yang SD tentunya lain lagi. Jika ini sudah terisi, maka dia akan secara otomatis masuk ke cover seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita mengisi SKP JAJF atau kuantitatif. Nah, di sini ini juga perlu kita isi periode penilaian 3 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2022. Untuk pegawai yang dinilai dan pejabat penilai kerja ini secara otomatis ketika sudah diisi di data pegawai. Untuk berikutnya adalah kita lihat di hasil kerja. Di sini ada rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Sini tersedianya guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus yang berkualitas dan memadai. Rencana hasil kerja tersusunnya administrasi pembelajaran. Aspeknya adalah kuantitas, indikator kinerja individunya ini jumlah dokumen. Jumlah dokumennya berapa, targetnya berapa. Jika 1 kita isi 1, kemudian presentasinya 100%. Jika targetnya itu 100%, kemudian ketepatan waktu penyusunan dokumennya adalah 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian tersusunnya program perencanaan pembelajaran atau RPP ya. Ini jumlah RPP-nya ada berapa? Ada 32 atau 48 atau berapa tergantung dengan RPP yang dibuat sesuai dengan bidang studi masing-masing. Presentasinya berapa, kemudian ketepatan waktunya kita isi sesuai dengan waktu yang kita jalani. Kemudian terlaksana kegiatan pembelajaran, ini juga sama, bentuknya adalah laporan. Kemudian terlaksana evaluasi dan hasil belajar, juga sama, bentuknya laporan. Kemudian untuk yang kedua, terlaksana pengelolaan sekolah yang efektif. Menjadi wakil kepala sekolah urusan apa? Di sini diisinya ada titik-titik. Kita isi jika memang kita misalkan sarana dan prasarana atau wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Kemudian kesiswaan, kita tinggal isi ganti di sini urusannya sesuai dengan tugas tambahan yang diberikan kepada kita. Ini bentuknya juga laporan. Kemudian terlaksananya perencanaan program wakil kepala sekolah, bentuknya juga sama laporan. Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan program wakil kepala sekolah juga sama, bentuknya laporan. Nah, untuk yang 2.2 menjadi wali kelas. Jika memang sahabat menjadi wali kelas, maka diisi di sini laporannya ada berapa, persentasenya, kemudian ketepatan waktunya. Karena
saya tidak menjadi wali kelas, maka saya kosongkan saja. Kemudian berikutnya, terlaksana pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini begitu diklat fungsional. Kalau memiliki diklat fungsional yang 32 jam, isi 32 jam, berapa sertifikat yang didapat? Kalau memang 82 jam, itu juga sama, isi 82 jam misalkan di sini ya. Berapa sertifikat? Kalau 2, tuliskan 2, 3, 4 atau seterusnya. Kemudian mengikuti kegiatan kolektif MGMP dalam penyusunan. Sini isinya adalah saya mengisi kisi-kisi soal PAS dan PAT ketika mengikuti kegiatan MGMP. Bentuknya adalah laporan. Kemudian kegiatan publikasi ilmiah, karena saya tidak memiliki maka saya kosongkan. Kemudian laporan best practice juga sama, saya kosongkan. Buku ISBN juga sama, saya kosongkan. Kemudian untuk pembuatan karya inovatif, membuat modifikasi media pembelajaran, alat peraga, karya seni, alat praktikum. Ini jika ada kita isi, ini bentuknya adalah dokumen. Kemudian untuk tambahan berikutnya adalah menjadi pembina eskul. Jika memang sahabat menjadi pembina eskul pramuka contohnya, maka di sini diisi dokumen ya, berapa dokumen, 1, kemudian presentasinya 100, bulannya misalkan 12 bulan. Kemudian terlaksana program pembinaan eskulnya, eskul pramuka misalkan, bentuknya laporan, presentasinya juga sama harus diisi. Kemudian menjadi pengurus atau anggota organisasi profesi, misalnya pengurus PGRI, jika ikut aktif maka diisi di sini bentuknya laporan. Kemudian perilaku kerja, berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Ini boleh kita biarkan saja. Kita lanjut ke evaluasi kinerja kuantitatif. Jika di sini sudah diisi bentuknya itu misalkan satu laporan, maka dia akan nge-link langsung ke evaluasi kinerja kuantitatif JIJF. Ini ada di bawah sini. Administrasi, karena di sana satu dokumen maka dia akan nge-link ke sini ya. RPP misalkan nih jumlah dokumen di sana, RPP di sini 32, 32 maka akan langsung nge-link ke sini 32. Seperti itu cara mengisinya. Semuanya nanti langsung nge-link ke evaluasi kinerja JIJF. Kemudian untuk menampilkan tabel ini ya, ini tinggal kita pindahkan saja dari sebelah kanan, kita tarik ke sebelah kiri, kita masukkan ke dalam kotak ini. Kemudian berikutnya dokumentasi evaluasi kinerja pegawai. Ini juga sudah langsung kinerjanya bagaimana, kinerjanya baik atau tidak. Kemudian dokumentasi evaluasi pegawai juga sama. Nanti ini akan ditandatangani oleh pegawai yang dinilai, kemudian pejabat penilai kinerja dan pejabat penilai kinerja berikutnya atau Kabid SMP. Nah, itu cara untuk mengisi SKP tahun 2022. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.